Kasih Tuhan, puji Tuhan. Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat dan juga sukacita untuk menyambut berkat Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya dengan bertambah usia, bertambah pula cintanya akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak usia remaja, kiranya mengantarkan anak-anak kita untuk beribadah persekutuan remaja di tempat ini setiap hari Minggu pukul 4 sore. Kami juga mengundang untuk Bapak Ibu yang memiliki anak usia sekolah minggu, kiranya juga dapat mengantarkan anak-anak usia sekolah minggu untuk beribadah di tempat ini setiap hari Minggu pukul 4 sore. Persekutuan doa juga akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 di tempat ini jam 6 sore. Kiranya Bapak Ibu senantiasa juga memiliki hati yang rindu untuk kita sama-sama beribadah persekutuan doa awal bulan. Kita akan melihat video untuk Natal. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu senantiasa untuk mengambil waktu sejenak untuk mengingat betapa baiknya Tuhan bagi kita di sepanjang minggu ini. Mari kita tundukkan kepala dan mau berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk kasih setiamu yang kami rasakan sepanjang minggu ini. Bapa, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Kau yang senantiasa hadir di setiap musim hidup kami, ya Bapa. Tuhan, saat ini kami masuk ke hadirat-Mu untuk mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau senantiasa juga hadir di tempat ini. Terima kasih Yesus. Ini hati kami, ini doa kami. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.
Nats Minggu pagi pada hari ini terambil dari Roma 3 ayat 23 yang tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua adalah manusia yang berdosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan punya 1000 alasan untuk mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Tapi yang dimau Tuhan adalah kita hidup seturut dengan firman. Lewat suaraku
Bapa, kembali kami datang ke hadirat Tuhan untuk memohon setiap dosa dan kesalahan kami agar Kau bisa mengampuni kami ya Tuhan. Begitu besar Tuhan setiap kesalahan yang kami perbuat di tiap-tiap hari, yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja, yang terkadang dapat menyakiti hati sesama kami juga Tuhan, yang juga Tuhan bisa menyakiti hati. Kami serahkan dosa kesalahan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni dan sucikan kami, layakkan kami agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menuruti setiap kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, ini hidup kami, ini hati kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon ampun. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat dengan dosamu. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita boleh ada di tempat ini, dan Tuhan sudah mempersiapkan hari-hari yang terbaik bagi kita untuk Dia bisa mencurahkan berkat dan kasih setia-Nya bagi kita. Boleh berikan salam ke kanan dan katakan ini hari yang terbaik. Aku
firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Pengorbanan
Dan kami bersyukur kalau hari ini Engkau memberikan kami kesadaran dan juga kerinduan untuk kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Engkau juga yang sudah melayakkan kami di tengah ketidaklayakan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sebentar kami akan belajar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Baik ya, puji Tuhan. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk dalam minggu Advent ya, yang pertama. Saat penantian di mana kita menantikan akan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema kasih karunia di tengah kejatuhan. Ya, Saudara, kita akan merayakan Natal di gereja kita juga ya, nanti pada tanggal 13 Desember. Apakah videonya sudah bisa diputar? Ya, sebelum kita masuk dalam firman, kita akan menyaksikan video yang sudah disiapkan. Bisa? Belum bisa. Ya, tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap melanjutkan tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita diskusikan bersama, untuk kita belajar bersama hari ini, begitu ya. Dengan satu tema kasih karunia di tengah kejatuhan yang didasari dari Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita. Oh, sudah. Silakan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan Natal tanggal 13 ya, di tempat ini jam 5:30 sore. Silakan habis ibadah nanti Bapak Ibu Saudara boleh mendaftar ke panitia. Kenapa mendaftar? Karena ruangannya terbatas kita. Ya, untuk jemaat kita sediakan kuota itu 100 begitu ya. Karena ada sekolah minggu nanti 30, orang tua sekolah minggu nanti 20. Jadi total kapasitas ruangan kita itu 150. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu Saudara ya untuk boleh segera mendaftarkan diri ya. Nanti bisa menghubungi panitia selesai ibadah. Baik, kita akan melanjutkan untuk kebenaran firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama dari Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbagai sekali kita membaca, merenungkan dan yang melakukannya. Maranatha. Kita tahu bersama bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, semuanya itu baik. Ya. Semua diciptakan dengan sangat baik, luar biasa Tuhan menciptakan. Termasuk pada saat Tuhan juga menciptakan manusia, bukan hanya baik, tetapi juga sangat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa
Tuhan ya. Ketika Dia menciptakan manusia, Tuhan menciptakan kita supaya setiap kita juga menjalin relasi ya dengan Allah yang penuh kasih. Ya, Allah rindu setiap kita bisa menikmati ya akan Dia. Kita bisa mensyukuri setiap karya yang dikerjakan. Kalau kita melihat pada awal penciptaan Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan itu menciptakan baik sekali. Boleh di slide-nya? Ya, saya menggambarkan dalam situasi kekinian begitu ya. Karena kalau zaman dulu mereka belum berpakaian Bapak Ibu Saudara ya. Nggak enak ya saya tampilkan di sini. Jadi suasananya itu enak ya. Alam yang asri, alam yang indah begitu ya. Semua hewan, binatang mereka bisa bersama-sama. Mereka bisa menikmati kebersamaan ketika mereka itu ada di Taman Eden. Ya, mereka bisa bersama-sama, bahkan Adam juga diberi kepercayaan untuk memberi nama setiap hewan yang ada. Sampai satu kali Bapak Ibu Saudara, di tengah kedamaian, ketenangan ini muncullah begitu ya sosok iblis begitu ya dalam bentuk ular. Kira-kira gambarannya seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, menawarkan begitu ya supaya manusia ini memakan buah yang ada di tengah taman, yang sebenarnya memang Allah sudah peringatkan supaya manusia tidak memakannya. Namun itulah ya bujuk rayu daripada si iblis begitu. Dia menggoda Hawa supaya apa? Supaya Hawa mau memakannya. Dengan harapan bukan hanya Hawa begitu ya, tetapi juga Adam akan melakukannya. Dan memang terjadi percakapan yang cukup panjang di sana. Ya, mungkin dia tawar-menawar begitu. Sudah dikasih tahu sama Allah nggak boleh. Terus iblisnya berkata, nggak apa-apa, sekali-kali begitu ya. Biasa kan iblis kan begitu ya, suka menggoda. Nah biasanya godaannya itu di awal nggak sesuatu yang menyeramkan, nggak sesuatu yang menakutkan. Pasti godaannya itu, bujuk rayunya itu apa yang manis-manis, yang baik-baik seperti itu. Nah saudara, sampai akhirnya Hawa tergoda. Ketika Hawa tergoda begitu ya, akhirnya apa yang terjadi? Hawa pun memakannya. Ketika Hawa memakannya, dia pun menawarkan kepada Adam. Saudara, di situ kita tahu dan kita menemukan ada ketidaktaatan. Bagaimana tadinya Tuhan sudah menciptakan sangat baik manusia ini, sudah segambar dan serupa dengan Allah. Karena ketidaktaatan dia akan Tuhan, akhirnya membuat manusia itu berdosa. Ya, selanjutnya apa yang terjadi? Manusia hidup di dalam dosa. Mulai sadar kalau dirinya itu telanjang, tidak berpakaian. Dan di sanalah mereka menyadari apa yang mereka sudah lakukan itu sebuah kesalahan. Apa yang terjadi ketika terjadi kesalahan itu? Tentu ada konsekuensi yang akan mereka terima. Dari mana mereka tahu? Ketika Allah hadir, mereka itu ketakutan. Allah tahu kenapa mereka harus takut. Selama ini gak ada masalah dekat dengan dia. Karena dosa saudara membuat manusia jadi takut akan Allah. Dan ini juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Ketika kita sadar bahwa diri kita berdosa, seringkali kita justru menjauhkan diri kita dari Allah. Beberapa orang akan datang bertanya, kenapa gak ke gereja? Iya, banyak kali dosaku. Sudah sadar banyak dosanya, sudah sadar dia berdosa, bukannya dekat sama Tuhan, malah menjauhkan diri dari Tuhan. Saudara, ini juga menjadi masalah. Bukan hanya masalah, ternyata dulu juga begitu. Adam dan Hawa akhirnya sembunyi dari Allah. Tapi namanya Allah yang Maha Tahu, dia tahu di mana dia berada. Dan Tuhan kasih tahu bahwa mereka sudah tidak lagi taat. Apa konsekuensi daripada ketidaktaatan? Akhirnya saudara, ada hal konsekuensi yang harus mereka terima. Yang tadinya mereka bisa menikmati Taman Eden yang luar biasa ini, karena dosa, karena pelanggaran, karena ketidaktaatan, akhirnya membuat mereka mengalami beberapa tindakan.
ditanya, kenapa memakannya? Ya, itulah dosa. Ketika Adam ditanya, kira-kira jawabannya apa saudara? Saudara ingat jawabannya? Adam, kenapa kamu memakan? Apa jawabannya saudara? Ya? Karena perempuan. Karena wanita yang kau tempatkan. Itu dosa. Jadi dampak dosa saudara bukannya salah itu sadar, tapi malah menyalahkan yang lain. Yang pertama dia salahkan siapa? Hawa. Karena wanita. Ya. Yang kedua siapa? Kau tempatkan. Jadi saudara, salah satu ciri dosa itu suka apa? Menyalahkan orang lain. Bukan hanya orang lain saja, tetapi juga menyalahkan Tuhan. Jadi saudara jangan heran kalau ada orang itu kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Itu kan apa? Karena dampak dari dosa. Ketika Adam diingatkan oleh Tuhan, bukannya oh ya aduh sorry ya, aku yang salah. Mestinya kan begitu ya. Tapi dia enggak. Dia justru menyalahkan pihak yang lain. Karena wanita lah, karena Tuhan lah. Oleh wanita bertanya, kenapa kamu berdosa? Karena kamu lakukan. Sama saudara. Dia juga melakukan, menyalahkan pihak yang lain. Dia salahkan siapa? Ular. Karena ular yang membujukku sehingga aku memakannya. Dan berhenti di situ. Untuk gak ditanya si ularnya ya. Nah saudara, itu yang terjadi. Ketika seseorang berdosa, kecenderungannya apa? Menyalahkan pihak lain. Bukannya gak sadar. Oh ya, aku yang salah, aku perbaiki. Oh ya, sorry ya, aku gak tahu. Misalnya kalau memang gak tahu, aku yang salah. Tapi itu dosa saudara, membuat kita mencari amal sendiri. Orang lain aja disalahkan, orang lain aja dikorbankan. Itu yang terjadi. Dan itulah dampaknya. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, akhirnya Tuhan memberikan konsekuensi akan apa yang sudah dilakukan. Contoh, Dia memberikan hukuman kepada ular. Dikatakan saudara di bagian 14 sampai selanjutnya itu di sana diberikan keterangan sehingga ada ayat yang ke-15 yang kita baca. Untuk ular saudara dikatakan, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Saudara, akhirnya ular ya terkutuk saudara. Apa yang terjadi di sana? Dengan perut mula engkau akan menjalar. Debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Ini dampaknya saudara ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Ada 4 hal ya yang diterima oleh si ular. Ya, karena mau dipakai oleh iblis begitu ya. Yang selanjutnya saudara, apa yang terjadi kepada Hawa yang juga melakukan? Kita akan coba lihat Hawa. Yang pertama saudara dikatakan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ya, orang mengandung itu banyak susah. Mengandung itu buat susahnya sangat banyak. Betul gak sih? Ibu-ibu? Perasa ya? Iyalah. Saya tidak mengalaminya tapi saya bisa merasakannya. Ya, tidur gak nyaman gitu ya. Golek kiri, golek kanan, gak bisa semua ya kan? Bisa jadinya ke kiri begitu ya. Belum lagi nanti di masa-masa persalinan begitu. Saudara, kenapa itu terjadi? Ya, dampak daripada dosa. Yang kedua apa? Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Sakit itu saudara ya. Namun engkau akan berakhir pada suamimu dan akan berkuasa atasmu. Selanjutnya apa? Diusir dari taman Eden. 1, 2, 3, 4 ya. Ular tadi dapat 4, yang Hawa dapat 4. Kalau yang laki-laki, coba kita akan lihat ya. Hawa ya. Hawa, Adam. Nah, tadi Hawa, sekarang Adam. Pertama, terkutuklah tanah karena engkau. Konsekuensinya banyak saudara dia. Dengan
dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi jangan heran saudaranya kalau hari ini kerja kadang sulit, ya nggak mudah begitu ya. Kita harus berjuang lebih keras begitu ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berkeluh kau akan mencari makananmu sampai engkau menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu, diusir dari tanah. Saudara, kenapa kalau tadi ya ular sekian, awas sekian, ada yang lebih banyak sini? Pernah hitung-hitung kenapa begitu? Ya, secara sederhana kita bisa melihat memang tanggung jawab itu kan diberikan kepada Anda, begitu ya. Dan kalau kita melihat di beberapa bagian, laki-laki itu punya tanggung jawab yang berbeda. Sehingga apapun yang terjadi, kepala keluarga itu yang bertanggung jawab. Ya, masalah istri, masalah anak, dan lain sebagainya. Kenapa dituntut seperti itu? Karena memang laki-laki diberikan kepercayaan lebih. Kemarin saya ketemu seorang teman begitu. Dia cerita, dia ngobrol tentang pergumulan kehidupan zaman sekarang. Dia punya anak, pengennya anaknya itu kuliah ke luar negeri, di satu negara begitu. Tapi orang tua ini tidak mengizinkan. Kenapa? Karena di sana sangat sulit sekali untuk beribadah wilayah itu. Sehingga dia bilang begini, buat apa saya menyerahkan anak saya ke mulut singa dengan mereka tidak beribadah di sana? Lebih baik dia sekolah, kuliah di tempat ini, tapi imannya bisa bertumbuh. Sangat jarang sekali saudara orang tua ya yang bisa mempertimbangkan sampai sejauh itu. Tapi orang ini saudara mempertimbangkan sampai hal-hal demikian. Kenapa? Karena dia memiliki pengalaman hidup saudara dalam perjalanan hidupnya. Ketika dia jauh dari Tuhan, dia sadar tidak membuat dia lebih baik, tapi membuat dia lebih terpuruk, termasuk kesuksesan yang dia gapai. Ketika dia tidak dekat dengan Tuhan, dia sadar hidupnya banyak hal benar. Oleh sebab itu belajar dari pengalaman, dia pengennya anaknya ini juga tidak mengalami apa yang dia pernah alami. Biarlah anak saya dekat dengan Tuhan. Saudara, ini satu kesadaran yang kita perlu sadari. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita tidak lagi taat kepada Tuhan, tidak membuat hidup kita jadi lebih baik. Kita aja yang taat, kita yang setia aja begitu ya. Pergumulan masalah aja nggak selesai-selesai. Ya bersyukurnya Tuhan kasih kekuatan. Coba kalau kita nggak dekat sama Tuhan, saya kan bisa puas. Dan kita sadar ini semua terjadi saudara karena dosa. Dosa membuat relasi kita dengan Tuhan jadi rusak. Dosa membuat kita menjadi terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita diperbudak oleh dosa. Saudara, dosa memang tidak mencabut dia mandat untuk kita beranak cucu, tetapi melukai prosesnya. Ya, seperti orang hamil, seperti itu. Tuhan tidak menggagalkan mandat itu, tetapi proses yang harus dilaluinya tentunya bukan hal yang mudah. Ada kata kesusahan di sana, ada rasa sakit fisik, pergumulan emosional yang juga muncul di dalamnya. Kenapa itu terjadi saudara? Itu akibat daripada dosa. Desain awalnya Tuhan tidak demikian. Tapi karena dosa membuat manusia mengalami hal-hal yang demikian. Saudara, ini yang terjadi saudara. Ketika kita tidak lagi hidup dalam ketaatan, konsekuensi itu jelas ada. Nah saudara, bagaimana kita kalau kita hidup seperti ini terus? Bagaimana kita bisa kembali kepada Allah? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, jangankan kok kembali kepada Allah, kesadaran kerinduan pun tidak ada. Kenapa?
Dia lebih memilih untuk ke sana daripada memilih kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Tuhan Allah kita itu tahu manusia tidak mungkin bisa datang kepada Allah. Satu, manusianya berdosa, yang kedua juga tidak ada kesadaran. Akhirnya apa? Tuhan Allah kita datang ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelesaikan itu semua. Betapa seriusnya saudara dosa. Dosa itu serius di hadapan Allah. Tetapi kasih karunia Allah selalu lebih besar daripada dosa yang paling dalam sekali. Kita memang berdosa. Adam, Hawa memang berdosa. Dan kita berdosa juga karena keturunan dari Adam dan Hawa. Saudara, meskipun demikian, Allah kita tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita. Dia hadir, dia datang ke dunia. Untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan setiap kita. Supaya apa? Supaya setiap kita kembali kepada Allah. Dan inilah saudara tema kita hari ini. Kasih karunia Allah di tengah kejatuhan. Memang ada dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, bukan berarti rencana Allah itu selesai. Bukan berarti manusia akan binasa selama-lamanya. Tidak. Tapi Allah di sana menyatakan kasih karunia. Memang ada permusuhan. Ya, aku akan mengadakan permusuhan. Dan itu jelas. Sampai hari ini masih terasa. Ya, saudara sadar tidak sadar, godaan iblis itu terus ada. Ya, permusuhan itu diwarnai dengan apa? Iblis menggoda kita supaya kita ikut kepada dia. Dan kita akan melakukan apa yang iblis kehendaki, tidak lagi melakukan apa yang Allah kehendaki. Sengaja iblis membuat jurang itu, sengaja iblis itu membuat permusuhan dengan Allah dengan cara apa? Mengambil anak-anak. Itu yang dilakukan oleh iblis. Tapi apa yang dirancangkan oleh iblis, Tuhan sudah gagalkan. Ya, kelahirannya ke dunia. Kalau saudara melihat ya, membaca setiap teks, iblis selalu berusaha menjatuhkan Yesus, begitu ya. Pertama kali misalnya dia menggodai, ya, waktu kelahirannya ada Raja Herodes digodai bahwa ada yang menjadi pesaing, menjadi pesaing, sehingga apa? Dia memerintahkan semua anak di bawah usia 2 tahun harus dibunuh. Dengan harapan apa? Yesus juga ada. Tapi luar biasa ya, karya Allah. Aman, selamat, begitu. Terus bertumbuh, kemudian melayani. Di sana pun tidak lepas ya dari godaan. Awal pelayanannya dia digodai dengan 3 pencobaan di padang gurun. Harapannya, kalau dulu Adam manusia pertama gagal, ya, Yesus juga diharapkan bisa gagal. Ternyata iblis salah prediksi. Dicoba kan, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi. Kalau aku ubah, Yesus bisa ubah tak batu jadi roti? Bisa. Cuma konsekuensinya apa? Berarti Yesus taat kepada kita. Tapi kalau dia tidak mengubah, dia anak Allah bukan? Iblis kan bilang, jika kau anak Allah, artinya kalau kau tidak lakukan, berarti kau bukan anak. Seringkali kan begitu ya godaan iblis. Kalau kamu lakukan, ya kita berteman. Kalau kamu tak lakukan, ya kita nggak usah berteman. Ya daripada terpaksa kita lakukan. Saudara, itu godaan, dicobain. Apalagi habis puasa, ya sudah mengubah makanan yang enak, harta kekayaan. Kalau kau mau menyembah Tuhan Allah, kalau kau mau menyembah, kau akan kuberikan seluruh isi dunia ini. Jatuhkan hatimu dari hubungan baik bersyukur. Iblis gagal, ya. Terus kemudian Yesus melayani.
dia tidak menyatakan lebih dulu, karena semuanya sudah ada waktu. Bahkan pada saat waktu dia mau ditangkap, wah, iblis pakai murid-muridnya, coba-coba untuk menghalanginya. Tapi berikutnya semuanya bisa terselesaikan. Bahkan sampai pergumulannya di malam itu. Kalau boleh, cawan ini lalu dari Anda. Kalau boleh, tapi kalau enggak, aku tetap jalan. Saudara, itu bukan hal yang mudah. Mengakui sebuah kesalahan yang dia tidak lakukan, menerima hukuman yang dia tidak pernah lakukan. Kalau saya menerima sebuah hukuman karena pelanggaran saya, ya kenapa tidak? Tapi kalau saya harus menerima sebuah konsekuensi yang saya tidak lakukan, itu gak mudah, saudara. Dan waktu Yesus turun ke dunia, dia tahu dia akan mengalami semuanya ini, dan dia tetap menerimanya. Supaya kita manusia yang berdosa ini bisa kembali kepada Allah. Saudara, betapa besarnya kasih Allah, betapa luar biasanya kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan kita, saudara, merespon itu? Apakah kita menganggap hal ini biasa saja? Kita sadar Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah kejatuhan. Siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh di dalam dosa? Setiap kita pernah jatuh di dalam dosa. Dan apa yang terjadi, saudara, dalam kehidupan kita ketika kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa? Mungkin kita juga butuh kasih karunia dari Allah. Atau justru kita belajar seperti Adam dan Hawa menyalahkan pihak lain dan orang lain. Aku begini gara-gara dia, aku begini gara-gara dia. Mestinya kita sadar, saudara, ketika Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun kita jatuh dalam kegagalan, mari kita belajar introspeksi di dalam diri kita tanpa harus menyalahkan pihak lain. Tuhan selalu memulihkan kehidupan kita. Dan ini mestinya menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan selalu memulihkan kita bahkan ketika kita jatuh di dalam dosa yang paling dalam. Saudara, ini anugerah bagi kita. Anugerah itu sesuatu yang gak layak kita dapatkan, tetapi Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana kita bisa merasakan kasih anugerah Allah itu, saudara? Ketika kita menyadari kita itu orang yang gak layak, tetapi kita dilayakkan di tengah ketidaklayakan kita. Saudara, kalau kita bisa menyadari akan hal ini, kita bisa merasakan kasih Allah itu di dalam hidup kita. Tapi kalau diri kita merasa diri kita orang yang baik, rohani saya baik, saya lebih baik dari orang lain, kita akan sangat sulit merasakan kasih dan anugerah dari Allah. Penting sekali, saudara, kita sadar hidup ini gak boleh netral. Kenapa? Karena kita ada dalam peperangan rohani yang nyata. Kita sadar ada permusuhan antara kita dengan iblis. Dalam hidup ini kita gak boleh netral, terserah. Kita harus berani mengambil keputusan. Karena kalau kita tidak di pihak Allah, berarti kita ada di pihak iblis. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, sampai hari ini iblis itu sudah benar-benar dikalahkan. Meski dia terus berusaha untuk melukai. Iblis memang dapat mencederai, menyerang, mencobai, menekan. Tetapi iblis tidak lagi dapat menghancurkan orang percaya. Saudara, ini penting kita sadar. Ini penting untuk kita pahami. Iblis boleh menggoda kita, mencobai kita, bahkan membuat kita jatuh. Tapi satu hal kita mesti sadar, Kristus sudah menghancurkan kuasa dosa dan maut secara total. Ingat, keturunannya akan menghancurkan
Kepala. Kepala siapa? Kepalanya iblis. Kepala itu kan simbolnya sebenarnya pimpinan, kekuasaan. Nah, keturunannya itu dari siapa? Keturunan daripada perempuan, yaitu Yesus Kristus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Memang dia membangun tumit, begitu ya. Beberapa penafsir menggambarkan kisah tentang Yesus yang dipaku di kayu salib. Tumitnya yang diserang. Tapi sudah diinjak juga kepala. Artinya apa? Udah diselesaikan secara total. Dan artinya kita tahu kemenangan ini ada di pihak Tuhan, bukan di pihak iblis. Artinya saudara, kita menjadi umat pemenang. Nah, kasih karunia Allah selalu besar daripada hukuman. Mestinya kita dapat hukuman, tapi karena kasih setianya melayakkan kita untuk menikmati kemurahan. Meskipun saudara ada memang konsekuensi-konsekuensi daripada dosa, tetapi kasih setia Tuhan tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita. Kalau kita tadi perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 15, itu merupakan berita sukacita, berita Injil pertama yang dinyatakan. Banyak orang berpendapat Perjanjian Lama itu lebih banyak tentang hukuman Allah, baru Perjanjian Baru tentang kasih karunia Allah. Tapi kalau kita tadi melihat di dalam pasal yang ketiga ayat 15, di sana sangat jelas sekali kasih karunia Allah yang sudah membebaskan kita. Ya, jadi karya keselamatan itu saudara tidak tiba-tiba muncul, tapi Allah memang sudah tahu, Allah menyadari, dan Allah mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk apa? Supaya setiap kita bisa kembali kepadanya, sehingga kita memiliki harapan yang baru. Nah, masa Advent yang pertama ini mengingatkan kita, mengingat kembali akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita ingat bagaimana kasih setia Tuhan, ya, yang dengan rela dia menjadi manusia. Tidak mudah saudara, dalam segala kekuasaan dia harus membatasi kekuasaan, dalam segala kemampuan dia harus membatasi kemampuan. Tidak mudah, tapi itu yang dia lakukan. Demi apa? Demi setiap kita ini orang-orang yang berdosa bisa datang kembali kepada Allah. Mari kita responi anugerah Allah. Mari kita responi kasih setia Allah. Mari kita maknai masa Advent sampai nanti pada masa Natal dengan mengingat kembali akan kasih Allah di dalam hidup kita. Injil bukan rencana cadangan. Injil adalah dasar daripada seluruh kebenaran firman Tuhan yang sampai hari ini meneguhkan iman kita. Mari saudara, kita bersyukur kepada Tuhan dan terus kembali datang kepada Tuhan. Kalau kita jatuh di dalam dosa, jangan jauh dari Tuhan. Mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Percaya, setiap kita yang mengaku dosa di hadapan-Nya, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, bahkan menyucikan kita dari segala dosa-dosa. Masa Advent mengingatkan kita kembali akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita jalani masa Advent ini sampai nanti kita merayakan masa Natal dengan hidup senantiasa berpengharap hanya kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita dan tidak melewatkan masa Advent, masa Natal di tahun ini begitu saja. Tetapi mari kita maknai dengan lebih dalam. Karena kita kata, apakah Advent yang akan datang, Natal yang akan datang, kita masih bisa menikmati. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk kita kembali melakukan kasih karunia Allah di tengah kejatuhan kita di dalam dosa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sadar kami masih sering gagal di dalam hidup kami. Kami sering gagal mengasihi Engkau. Kami masih sering gagal mengasihi sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan akan segala dosa pelanggaran kami.
Terima kasih untuk kasih karunia yang sudah Kau nyatakan di dalam hidup kami. Sehingga setiap hari Tuhan boleh dilayakkan untuk kami boleh memuji, memuliakan. Kami boleh diperkenan untuk hadir dalam setiap persekutuan dalam ibadah. Bahkan kami juga dipercayakan untuk melayani Engkau. Siapakah kami ini Tuhan? Terima kasih untuk perkenanan. Tolong kami, pimpin langkah kami, sehingga setiap kami boleh menyadari siapa kami di hadapan. Terus pimpin sertai dalam perjalanan pertumbuhan kerohanian kami. Makin hari kami makin bertumbuh, makin cinta Tuhan dan benci akan dosa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk gereja di tempat ini. Berkati pos jemaat Lamongan. Biarkan terus bertumbuh. Kami tetap setia di dalam mengirim Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarkan senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk persiapan Natal pada tanggal 13 Desember. Mohon kiranya Tuhan berkati sehingga acara ini berjalan dengan baik, menjadi sukacita bersama kami, mengingat akan kasih setia-Mu. Berkati untuk kebersamaan, berkati panitia yang begitu lelah mempersiapkan. Tuhan juga yang memberkati. Berkati mengisi acara dan semua yang terlibat di dalamnya. Berkati juga cuaca, sarana prasarana yang dipakai, kiranya juga diberkati Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk kehidupan jemaat dalam segala pergumulan, dalam segala masalah yang mereka hadapi. Tuhan juga layak menopangnya. Berkati juga untuk bangsa negara kami, di mana kami tinggal. Kami rindu Tuhan memberkati. Sehingga kehadiran anak-anak Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Ini doa seluruh kami Tuhan. Kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kami undang bangkit berdiri bersama dengan jemaat Wisma Jakarta dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Nats persembahan akan saya bacakan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan setelah pulang dari tempat ini menggunakan amplop dan memberikannya di kotak yang disediakannya di belakang. Mari kita bersama berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kembali kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Kiranya ini Tuhan sendiri yang berkenan, Tuhan yang tolong untuk majelis gereja stadion dan pengurus pos PI Lamongan untuk mengelola dana tersebut dan semuanya boleh digunakan untuk mulia nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita bukan hanya sebagai pendengar, tapi
tapi bisa menjadi pelaku firman yang senantiasa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ibadah kita telah selesai, kita akan pulang dengan membawa sukacita dan kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.